Cerita berlatar di Nigeria dengan memperlihatkan dua orang dokter WHO bernama Eva Rojas dan Frank Hooper yang mendatangi sebuah tempat untuk memeriksa seorang pasien yang sedang menderita sebuah penyakit. Saat sedang diperiksa, bola matanya terlihat mengerikan dan Eva mengatakan kalau kasus ini berasal dari Mali sama dengan yang lainnya dan ini merupakan sebuah wabah. Kemudian Eva pun memutuskan untuk mencari dari mana sumber penyakit itu berasal. Sementara itu seorang pria bernama Dirk Pitt sedang menyelam di laut dan dirinya terlihat seperti akan berburu sesuatu dan sedang mempersiapkan senjata berburu. Di sisi lain, Eva yang mau masuk ke dalam mercusuar, dirinya menemukan seorang pria bernama Bahrom sudah mati terkapar karena wabah yang sama dengan anaknya. Dan ketika Eva keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba saja dirinya dicegat oleh seorang laki-laki berjubah. Namun beruntungnya, Pitt yang melihat itu langsung menolongnya. Are you okay? Yang mana saat Eva terbangun, dirinya menemukan telah berada di sebuah kapal. Lalu dirinya pun berkenalan dengan seseorang yang bernama Al Giordino dan juga dengan Pitt yang telah menyelamatkannya tadi. Kemudian Eva juga berkenalan dengan admiral kapal itu yang bernama James Sandecker. Jim Sandecker. Eva Rojas. Dan ketika mengadakan pesta di sana, Sandecker pun memperlihatkan sebuah penemuannya kepada masyarakat dan juga memperkenalkan sponsor utamanya dalam melakukan proyek ini, yaitu Max. Sementara itu Pitt dirinya mendatangi Osodi dan Osodi memperlihatkan sesuatu kepada Pitt yang membuat Pitt sangat tertarik. Kembali ke pesta di mana saat itu Sandecker memperkenalkan Dr. Eva dan Dr. Hooper kepada Max dan memberitahukan kalau Max ini memiliki banyak bisnis di Afrika termasuk di Mali. Kemudian Max pun mengatakan bahwa dirinya akan mencoba membantu dan meminta Eva untuk bersabar. Akhirnya Pitt pun datang ke pesta itu dan langsung memperlihatkan sebuah koin emas kepada Sandecker yang berhasil didapatkannya dari Osodi. Dan Pitt menjelaskan kalau Osodi mendapatkan koin itu di Mali. Kemudian Pitt pun meminjam kapal Sandecker untuk melihat-lihat situasi di sana dan berjanji akan menyelesaikan misinya dalam 3 hari. Sebelum berangkat, Pitt pun menemui Eva dan Eva mengatakan kalau Sandecker menyuruh Pitt untuk mengantarkan dirinya sampai ke Mali. Dan setelah semuanya siap, mereka pun langsung berangkat. Dan sesampainya di Labeza Mali, Eva dan Hooper pun langsung melanjutkan perjalanan. Sementara Pitt bertanya ke salah satu penduduk tentang koin yang didapatnya, namun tak ada informasi yang berhasil didapatnya. Dan ketika sedang duduk minum amer bersama Al, Pitt seperti mempunyai sebuah ide dan mengatakan akan segera menemui Al di kapal. Kemudian Pitt pun masuk ke dalam sebuah bangunan dan terlihat di sana banyak anak-anak yang sedang belajar mengaji. Lalu Pitt pun bertanya kepada Syekh itu kalau dirinya sedang mencari sebuah kapal. Pitt mengatakan kalau kapal itu terlihat sekitar 140 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1866 saat terjadi badai besar. Kemudian Syekh itu pun membuka sebuah perkamen lama yang bertuliskan bahwa 6 hari setelah badai besar, sebuah kapal gelap tanpa layar dengan 1 bintang berlayar melewati sungai dan tidak pernah kembali, yang mana orang-orang menyebut kapal itu dengan kapal kematian. A cussed ship. Yeah, it sounds poetic. What's it mean? The ship of death. Setelah itu Pitt pun memutuskan untuk berangkat, namun di tengah perjalanan Rudy melihat ada gangguan di pelampungnya. Ternyata setelah dicek oleh Pitt, itu merupakan tumbuhan ganggang merah dan itu tidak masuk akal bagi Pitt disebabkan daerah itu merupakan air segar, dan Rudy pun memutuskan untuk mengambil sampelnya. Sementara itu Max dirinya telah sampai di Bamako dan langsung menemui seorang jenderal perang yang bernama Kazim. Dan di sini Max menceritakan pada Kazim tentang dokter yang datang ke situ dan dirinya sangat cemas kalau mereka datang ke Mali. Namun Kazim mengatakan bahwa Max jangan merasa khawatir karena dirinya akan mengurusnya. I'll take care of mine. Kembali ke Pitt yang mana ketika Rudy sedang mengambil sampel, tiba-tiba sebuah kapal pasukan datang dan menyuruhnya berhenti. Dan saat itu pula Sandecker menelpon di mana dirinya mengira kalau Pitt seharusnya sudah dalam perjalanan pulang. Kemudian saat itu Pitt pun melemparkan tali ke kapal pasukan itu, lalu Al menekan pedal gasnya membuat kapal pasukan itu terbalik. Ketika lari, mereka dihadang lagi dari depan oleh pasukan yang lainnya, sehingga Pitt pun terpaksa bertarung dengan pasukan di kapal itu dan berhasil menjatuhkan salah satunya.
Di tepi sungai datang juga sebuah mobil yang langsung membombardir kapal Al dengan senapan mesinnya. Lantas Rudy pun menembak mobil itu dengan pistol suar sehingga membuat mobil itu tercebur ke sungai. Dan akhirnya Al pun berhasil menyelamatkan Pete kembali ke kapalnya. Namun tak cukup sampai di situ, tiba-tiba datang lagi dua armada kapal musuh yang langsung menembaki mereka tanpa ampun. Dan Sandecker yang menelpon bertanya-tanya siapa yang sedang menembaki mereka. Melihat situasi kacau, Pete pun memutuskan untuk melakukan Panama dan itu membuat Al dan juga Sandecker terkejut. Sementara itu Pete sibuk mengemudikan kapal menghindari kejaran pasukan musuh untuk mengulur waktu sampai Al menemukan barang yang dicarinya. Sambil mengarahkan kapalnya kepada kapal musuh, Pete pun memutuskan tali bahan bakar kapalnya dan meletakkan rokok sampurna kretek yang udah dibakarnya di dekat bahan bakar yang merembes. Setelah itu Al langsung melompat keluar kapal disusul oleh Pete dan Rudy. Dan ketika kapal Pete bertemu dengan dua kapal musuh, kapal itu pun ngebleduk membuat musuh ngaraceleng. Dan ternyata itulah yang dimaksud dengan Panama oleh Pete. Didn't really work the first time. Sandecker gonna be mad when you tell him you lost. Setelah itu Pete pun menyuruh Rudy untuk kembali dan mengabarkan kepada Sandecker apa yang sudah terjadi. Sementara dirinya dan Al melanjutkan perjalanan dengan mengendarai unta. Singkatnya terlihat Rudy pun berhasil melintasi perbatasan. Sementara itu malam harinya Eva dan Dr. Hooper sampai di sebuah perkampungan. Dan di sana mereka menemukan telah banyak korban yang meninggal karena wabah yang sama yang terjadi sebelumnya. Keesokan harinya Eva dan Dr. Hooper pun melakukan pemeriksaan di sebuah sumur dan di sini Eva memutuskan masuk ke dalam sumur itu untuk mengambil sampel air. Dan ketika Eva sedang mengambil sampel airnya, dirinya mendengar suara tembakan dari luar sumur. Tentunya hal itu membuat Eva sangat ketakutan dan hanya bisa diam di dalam sumur itu. Tak lama kemudian Jenderal Kazim pun datang ke tempat itu menggunakan helikopter. Kemudian Kazim pun bertanya kepada Dr. Hooper, kemana rekannya yang satu lagi? Namun tentu saja Hooper tidak mau memberitahunya hingga akhirnya dirinya pun ditembak. Di mana Pete dan Al yang ternyata telah sampai di sana mulai mengintip keadaan dari kejauhan. Sementara itu pasukan Kazim curiga bahwa ada sesuatu di dalam sumur dan saat mereka mau menembak ke dalam sumur, Pete langsung mendatangi mereka dan menghajarnya. Yang mana saat Pete hampir ditembak oleh pasukan musuh, Eva yang sudah keluar menyelamatkannya dan menembak pasukan itu dari belakang. Kemudian mereka pun langsung segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di tempat lain Kazim marah kepada Max karena mendengar anak buahnya mati di Acela. Dan Kazim sangat yakin kalau dua orang yang melakukan ini bukanlah orang yang amatir. Max pun menjelaskan kalau orang itu bukanlah tentara tapi mereka adalah para pemburu harta karun. Kemudian Kazim pun berpesan jika nanti Max menemukan mereka, maka Max harus membawa mereka ke hadapannya. Sedangkan Pete di tengah perjalanan secara tiba-tiba dirinya menyuruh Al dan juga Eva untuk keluar dari mobil dan menurunkan senjata serta mengangkat tangannya. Ternyata itu adalah pasukan Tuareg. Kemudian mereka bertiga pun digiring ke sebuah perkampungan dan langsung dihadapkan kepada pemimpin pasukan itu yang bernama Modibo. Lalu Modibo pun bertanya kepada Pete tentang siapa dirinya dan apa tujuannya datang ke sini. Pete menjawab kalau dirinya adalah musuhnya Kazim. We are enemies of Kazim. Kemudian Eva pun menjelaskan kalau dirinya adalah dokter dari WHO dan sedang menyelidiki sumber penyakit. Lalu saat itu Modibo pun meminta mereka untuk mengikutinya dan memperlihatkan para korban dari penyakit yang dimaksud oleh Eva. Melihat itu Eva pun sangat terkejut dan langsung melaporkan kepada Pete kalau ini bukanlah wabah melainkan toksin. Dan toksin inilah yang menyebabkan orang-orang menjadi sakit dan mati. Dan ketika Al sedang bermain bola dengan anak-anak, tanpa sengaja dirinya menendang bola itu hingga bola terpental jauh sampai memasuki sebuah gua. Setelah Al mengambil bolanya, dirinya pun seketika langsung terdiam saat melihat sebuah pemandangan di dinding. Lantas Al pun segera memanggil Pete dan Eva. Rupanya itulah gambar kapal perang yang dicari-cari oleh Pete selama ini. Yang mana gambar itu memperlihatkan di mana posisi kapal itu berada dan kebetulan sekali di daerah tempat kapal itu terkubur terdapat pusat penyebaran toksin yang sedang mewabah tersebut. Dan itu berarti jika Pete bisa menemukan kapal tersebut, maka dirinya juga bisa menemukan sumber toksin itu. We found the source of the toxins.
Sementara di tempat lain terlihat Sandeker sedang menulis sebuah laporan di atas kapalnya. Namun tiba-tiba dirinya mencium seperti ada bau busuk. Setelah melihat-lihat, rupanya di situ sudah ada si Rudy yang entah dari mana telah berhasil sampai di kapal. Kemudian Rudy pun memberitahukan kepada Sandeker bahwa kapalnya sudah hancur. Kembali ke Pete, Al, dan Eva yang sedang berjalan menyusuri padang pasir. Akhirnya mereka sampai ke tempat di mana kapal tersebut berada. Kemudian mereka pun terus menyusuri tempat itu beserta bangunan yang ada di sana. Lalu saat itu Pete pun menggunakan teropongnya, dirinya melihat sebuah pembangkit listrik tenaga matahari. Kemudian Pete pun mengarahkan teropongnya ke sebuah jalur kereta api dan melihat sebuah kereta api yang berjalan menuju arah pembangkit listrik tersebut. Lantas Pete pun memutuskan untuk memeriksanya. Yang mana di saat petugas kereta api sedang lengah, mereka pun langsung menaiki kereta tersebut dan bersembunyi di dalamnya sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam tempat itu. Setelah itu mereka pun memasuki terowongan dan mengendap-endap sambil memeriksa aktivitas yang sedang terjadi di tempat itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan sumber toksin yang dicari-cari oleh Eva selama ini. Namun saat mereka hendak pergi untuk meminta bantuan, sialnya mereka ketahuan dan mereka pun ditangkap oleh Max. Kemudian saat itu Pete dan Al pun dibawa menggunakan sebuah mobil dalam keadaan diborgol. Sedangkan Eva yang berada di kantor Max mengatakan kalau dirinya lah yang menyebabkan semua ini terjadi. Namun Max tidak mempercayainya dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Eva. Sementara itu Pete dan Al mereka berhasil membebaskan diri dari mobil yang membawanya. Namun keadaannya cukup sulit karena mereka sedang berada di tengah padang pasir. Kemudian mereka pun mulai berjalan dengan membawa bak mobil yang terlepas itu. Di sisi lain terlihat Kazim sedang berpatroli mencari keberadaan mereka. Sementara itu Pete dan Al akhirnya mereka menemukan sebuah bangkai helikopter di tengah gurun. Kemudian mereka pun memperbaikinya dan bisa membuatnya berjalan. Tak lama setelah itu Pete pun menghubungi Sandeker dan memberitahu bahwa Max, teman Sandeker, ternyata memiliki pabrik industri yang membuang limbah beracun ke sungai Nigeria. Dan sekarang dirinya juga menahan Eva di pabriknya. Selepas menghubungi Sandeker, Pete pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke desa Tuareg tempat Modibo berada. Kemudian di sana Pete pun meminta bantuan kepada Modibo, namun Modibo menolaknya karena terlalu beresiko. Disebabkan hal itu akhirnya Pete pun meminjam mobil Modibo lalu menyamar sebagai anggota pasukan Kazim sehingga mereka bertiga pun bisa masuk dengan mudah ke pabrik. Tak lama Max pun melihat ada tanda peringatan keamanan berbunyi dan segera menyuruh anak buahnya untuk mengamankan Eva. Namun saat Pete, Al, dan Modibo sampai di dalam, tempat itu telah kosong dan mereka pun melepaskan anak buahnya Modibo yang ditahan di sana. Melihat situasi itu, Pete pun bisa membaca rencana dari Max yang akan segera meledakkan tempat tersebut dan membuatnya seolah-olah terjadi kecelakaan. Pete pun akhirnya berbagi tugas dengan Al yang mana dirinya akan mencari Eva sedangkan Al mencari bomnya. Dan di atap pabrik tersebut terlihat Max telah membawa Eva dan bersiap meninggalkan pabrik itu dengan helikopternya. Namun saat mereka akan berangkat, Pete datang dan mencoba untuk menyelamatkan Eva. Akan tetapi sialnya, Pete langsung dipukuli oleh anak buah Max. Pete yang kala itu dipukuli dirinya terkena helikopter dan hampir terjatuh dari atap. Sedangkan Eva langsung loncat dari helikopter dan pingsan. Lalu Max pun menyuruh anak buahnya untuk memutari pabrik itu dan berencana untuk meledakannya. Yang mana saat anak buah Max mengira telah berhasil menjatuhkan Pete dan akan membunuh Eva, Pete langsung menghajarnya dari belakang hingga pertarungan yang sangat mengemplutkan pun terjadi. Di waktu yang sama Max terus menjalankan program untuk meledakkan pabrik tersebut. Di sisi lain terlihat Al yang berhasil menemukan lokasi bom tersebut dan mengambilnya. Setelah melalui pertarungan yang sengit, akhirnya Pete berhasil menjatuhkan anak buah Max dari atas atap. Dan saat Max menekan tombol peledakan terjadi kesalahan dan pabrik tidak berhasil meledak. Melihat itu Max yang kesal pun langsung kabur. Sementara Pete, Al, dan Eva kembali lari dengan membawa mobil yang dipinjam dari Modibo
foto tadi. Namun di tengah perjalanan Kazim berhasil melihatnya dan langsung menghujaninya dengan tembakan. Pete pun terus berlari dan membuat sebuah rencana peledakan terhadap Kazim. Ow! You bringing any explosives from the top? Saat sampai di sisi bukit, Pete pun menyuruh Eva untuk melemparkan bomnya dan Al langsung menembaknya sehingga terjadilah ledakan besar. Namun tanpa disangka hasil dari ledakan itu ditemukannya kapal perang yang dicari oleh Pete selama ini. Dan sesudah berada di dalam kapal, mereka pun masih ditembaki oleh si Kazim. Oh yeah. No, it'll never work. That's it. Kemudian mereka pun memutuskan menggunakan meriam untuk menembak Kazim. Tak lama setelah itu anak buah Kazim pun mulai berdatangan untuk menyerbu Pete dan teman-temannya. Dan akhirnya di sini Pete pun berhasil menemukan harta karun di kapal itu yang akan membuatnya kaya raya sehingga dirinya tidak akan menghutang gorengan dan rokok lagi ke warung tetangganya. Setelah itu Pete pun berhasil menembakkan meriam tersebut masuk ke helikopter Kazim. Melihat itu Kazim pun tertawa karena mengira itu tidak akan meledak. Namun ternyata dirinya salah karena sumbu itu masih menyala dan tak lama helikopternya pun meledak membunuh Kazim yang ada di dalamnya. Dan setelah itu anak buah Kazim yang tersisa pun langsung mengangkat tangan dan hal itu membuat Pete merasa keheranan. Rupanya anak buah Kazim telah terkepung oleh pasukan Tuareg yang dibawa oleh Modibo. Di akhir cerita, Sandeker setuju untuk bekerja secara rahasia untuk pemerintah AS. Sementara itu seorang agen bernama Carl menyamar dan menaruh racun di dalam minuman Max agar Max yang jahat mati. Sedangkan Pete dan Eva yang kini mendadak kaya raya, mereka menikah dan liburan berdua di Monterey dan emplu dan sepuasnya sampai mereka memiliki anak satu lusin. Tomat ending yang sangat mengkayarayakan. Hahaha. Halah, macam mana menurut kalian tentang film ini? Menurut saya sih seru-seru saja. Oke lah. Akhiri saja. Jadi tanpa banyak bacrit, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.